Tolong Bapak urus yang lain. Jangan utak-atik ini, karena saya sangat paham soal cagar alam mutis ini. Silakan Kakak Ansi. Yang kedua masih terkait dengan konservasi, saya mau laporkan kepada Pak Dirjen. 2 jam lalu pada saat rapat di sini saya tanya kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, soal cagar alam mutis, rencana penurunan status ke TWA itu gimana? Pak Dirjen jawab, belum diapa-apain. Pak Dirjen, saya mau lapor 1 bulan lalu, Kepala Balai KSDA NTT itu datang lobi ke saya. Pak Ansi, dukunglah penurunan status cagar alam menjadi taman wisata alam. Saya bilang sama beliau, Pak Arif baru 1 bulan di NTT kan, tolong Bapak urus yang lain. Jangan utak-atik ini, karena saya sangat paham soal cagar alam mutis ini. Ini jantungnya peradaban orang Timor, sumber airnya orang Timor. Jangan Bapak datang baru 1 bulan kasih rusak, nanti Bapak berhadapan dengan Ansilema. Saya omong itu Pak, tegas saya di sini Pak. Ya, dan NTT yang sudah miskin air, kekurangan air, jangan lagi dirusak dengan taman wisata alam, yang pasti akan terjadi pembongkaran. Pasti Ampupu akan disikat habis, debit air sekarang aja sudah semakin berkurang, dan masyarakat adat sudah datang bahkan sampai ke fraksi PDI Perjuangan bertemu dengan saya Pak. Jadi tolong kita jangan kucing-kucingan. Saya akan terus perhatikan soal cagar alam mutis ini. Tolong diatensi Pak Sekjen. Yang berikut, dengan adanya judicial review, keputusan judicial review dan Mahkamah Konstitusi, penurunan status itu harus kembali melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena itu jangan sepihak. Soal cagar alam mutis ini saya akan plototin terus Pak. Saya sudah punya catatan banyak, saya siap berdebat. Saya sudah tanya kepada para ahli-ahli di sana. Berdasarkan kajian teknokratis mereka nggak bisa. Aspek kebencanaan, kalau ini disikat lagi, beberapa das di sana, ini akan berdampak pada bencana. Jadi tolong Pak, tolong ingat Pak Dirjen, tolong ingatkan Pak Arif, jangan lagi dia pergi sosialisasi di sana, mulai pendekatan ke gereja dan seterusnya. Ya, jangan mendistorsi informasi soal ini. Saya harus bicara keras. Dan posisi saya bersama masyarakat adat, bersama tetap menjaga cagar alam mutis. Tadi tentang yang cagar alam ya, cagar alam mutis nanti itu di mutis itu menjadi salah satu kesimpulan rapat kalau saya usul Pak Ketua. Bukan kesimpulan rapat tentu. Kalau menurut saya penting sekali supaya kita tidak gampang untuk menurunkan status. Ibu pimpinan, saya tambahkan sedikit soal cagar alam mutis. Saya ingat Pak Dirjen kita sudah pernah rapat soal ini. Dan waktu itu kita rapat di ruang Komisi 3 DPR RI, bukan di Komisi 4. Saat itu pun kita sudah sepakat kok. Dan saya sudah kasih titipan kain sarung tenun kepada Menteri KLHK dan juga kepada Pak Dirjen, tidak diturunkan. Nah sekarang kenapa Pak Arif mau melobi saya lagi untuk menurunkan ini? Nah, terima kasih Pak Dirjen, saya percaya Pak Dirjen akan berada bersama masyarakat adat untuk tetap menjaga konservasi ini. Baik, nanti dimasukin ke kesimpulan rapat. Pak Dirjen, silakan. Terima kasih izin pimpinan Bapak Ansilema. Cagar alam mutis itu 12.315 hektar. Dulu motifnya mau dievaluasi fungsi itu karena ada banyak cagar alam tapi dikunjungin karena cantik sekali. Dan di sana memang ada 10 sumber air yang penting untuk masyarakat adat, dan masyarakat adat memiliki hak adat terhadap pohon yang ada madunya Bapak. Itu sehingga ada ide itu, dan tentu kalau di sana 3 pilar adat, gereja, Katolik, dan ini harus duduk bersama. Tentu tidak akan semua apabila dirubah, kalaupun itu dirubah. Jadi sebetulnya pendekatan dialogis dengan terutama masyarakat dan pemerintah SOE tentu akan dipertimbangkan. Cagar alam mau diturunkan statusnya. Kalau saya jadi bapak, saya pecat anak buah gitu. Sebentar, tunggu saya ngomong dulu. Saya pecat.
Saya juga sepakat bahwa kita di sini tanah tidak boleh diambil. Kalau orang ini tanah orang Sumba, sampai kapanpun ini tanah orang Sumba. Tapi kalau di tanah mau diurus baik-baik supaya anak cucu ke depan bisa makan ini barang ini ada guna. Itu saya punya maksud. Saya tidak pernah datang rapat tanah orang Sumba. Ya, justru itu Pak, justru itu. Makanya saya Dan juga jangan diterduga. Kalau Bapak mau serahkan ganti, ya Bapak yang serahkan ganti saja. Tidak apa kita bikin rumus baru, Bapak yang serahkan lagi. Tapi buat anak cucu. Jangan ambil lalu pemerintah tidak bisa kerja. Mengerti tidak? Kalau Bapak mau bikin serahkan baru lagi, kita bikin serahkan baru bahwa ini serahkan syaratnya nanti biar anak cucu hidup baik-baik. Itu Bapak bikin. Tapi jangan larang kami untuk tidak boleh kerja.